menjual diri berarti positif ya guys, jangan aneh-aneh yang mikirnya ya. Pak, kalian paham nggak ya? Bu mau Pesan apa tanya Bu. tadi? Ya, Liv. Nah, ini tadi kan ada yang masalah conference itu ya Bu ya. Hmm, Conference sama apa tadi? eh jurnal. Publikasi jurnal ya. Hmm, Nah, itu publikasi. kita itu diwajibkan publikasi dan jurnal atau opsional aja tapi kayak apa sunah muakat gitu loh Bu. Jadi lebih ke kayak eh apa ya? Opsional tapi diutamakan gitu. Kayak gitu. Optional tapi diutamakan itu sunnah muakkad bukan? Iya, betul. Ya udah, sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ya ya ya, term yang bagus. Ya, eh, sebenarnya gini, paper itu direview sama reviewer BINUS untuk penilaian kalian. Ya, untuk penilaian kalian ya, yang 40%. Tapi itu kan kayak semacam exercise untuk kalian kayak go international. Karena kalau ada Scopus itu ngomonginnya publikasi internasional, Scopus itu. BINUS itu hmm, publikasi internasional memang ya. Nah, itu kan tadi saya udah jelasin sama Sven ya. Bisa buat portofolio kalian, bisa menjual diri. Menjual diri berarti positif ya, guys. Jangan aneh-aneh yang mikirnya, ya. eh Pak, kalian paham lah ya maksudnya saya menjual diri ya, promosi diri gitu loh untuk ya apa sih apa tapi bukan apa ini juga ya. Apa kalau yang di medsos-medsos tuh yang apa ya branding personal tapi bukan itu bukan apa kalau yang di medsos-medsos yang flexing ya Allah sesama sih tapi bukan flexing ya. Oh flexing sama ya personal branding betul. Siapa tadi yang komen ya ya Sven yes betul personal branding tapi bukan flexing. Nah, itu untuk itu nilai plusnya kalian. Pertama, secara personal branding, of course, kalian bisa masukin di LinkedIn atau di mana. Itu yang kedua yang tadi saya sudah ceritakan pengalaman kalian, ya apa, terus belajar berani juga untuk di depan umum secara internasional gitu kan, karena kalau udah ngomongin Scopus pasti internasional, ya. Karena nanti kan kita dimasukin ke satu ruangan dibagi-bagi gitu ya satu ruangan misal berapa berapa paper gitu kan 10 sampai 20 paper nah itu kita maju presentasi itu ngetes mental juga seberapa jauh kita nguasain materinya terus pasti akan ditanya sama partisipan atau enggak moderator begitu. Nah kemarin pas saya presentasi saya udah berharap nggak ada yang tanya ya kalau nggak ada yang tanya pasti moderator tanya tapi tiba-tiba kucuk kucuk ketua pemimpin IEEE Indonesia muncul dong depan saya dan dia menyimak presentasi saya dan kemudian dia menanyakan saya banyak pertanyaan berbondong-bondong saya udah oh my god Pak you scared me saya bilang dia ketawa aja terus saya bilang terus Pak tahu siapa namanya saya lupa Bapak you scared me now tapi dia tertanya nggak mau tahu Pak lu jawab gitu loh nah kan kayak gitu kan experience ya dan kan dapat souvenir, dapat gift, dapat sertifikat gitu loh. Ya itu sih secara personal gitu. Jadi sunah muakkad ya. Kalau kalau paper yang ini untuk penilaian 40% itu wajib. Ada wajib muakkad nggak? Kalau Nggak wajib, ada Bu. Wajib ya wajib. wajib ya wajib ya. Ya, kalau yang paper untuk yang ini wajib karena 40% nilai kalian tergantung paper kalian. Makanya untuk menuju ke publikasi, kalau dinilai secara binus itu tidak untuk publikasi, tapi itu gate gerbang kalian untuk publikasi. Once di review sama reviewernya binus itu udah satu langkah lebih maju kalian publikasi gitu loh untuk ke sana. Terbantukan dengan itu. Gitu guys. Ada lagi?
Sudah tidak ada? Sudah puas? Bu mau tanya lagi Bu. Ya, Nah, Alif. untuk yang sunah sunah muakat tadi itu ya Bu ya. Itu yang sunah muakat tadi itu kalau misalkan kita baru ready-nya dalam tanda kutip ya, ready-nya itu sekitar 1 tahun ke depan gitu misalnya. Itu itu apakah masih bisa ya Bu ya? Terus apakah kayak di conference-conference seperti itu tuh kayak ada apa ya namanya? eh kayak eh kan kalau di berita kan ada kalau misalkan ada topik yang basi itu kan nggak bakal dinaikkan ke kanal beritanya. Nah, itu apakah ada kayak sistem kayak gitu juga ya Bu ya? Pertama, kenapa sampai 1 tahun ke depan, Liv? Ready-nya. Mungkin kayak lebih dari segi finansial atau bahkan mental gitu untuk melakukan conference kayak gitu misalnya Bu. Once kamu udah lewat approvernya BINUS, itu artinya kamu udah ready 90%. Secara papernya ya. Secara papernya ya. Nah, ketika itu sudah selesai, pasti akan saya submit. Pasti akan saya submit. Kalau misal Alif, nggak mau Bu, saya aja submit Bu. Ya, saya nggak yakin nih Alif bisa setahun ke depan, 2 tahun ke depan nih, karena masalah finansial atau segala macam. Pasti saya akan submit papernya kalian, itu udah pasti. Tinggal kalian nanti, makanya di grup jangan bubar ya. Untuk setahun ke depan jangan bubar, karena saya akan update siapa yang keterima, di mana. Itu akan saya kasih tahu. Dan itu makanya kan saya udah bilang dari sekarang kalian punya waktu nih untuk nabung, untuk latihan mental, entah ngobrol depan cermin, entah minta Sven, lu sama gue ya, bantuin gue ya, gue presentasi depan lu ya, ntar lu nilai ya, gitu kan. Lu mau kasih pertanyaan apapun, oke silakan gitu. Bisa latihan kayak gitu sama teman, ya kan. Nah itu kalau misal masuk di Ijbir, Ijbir itu Bangkok bulan Mei, berarti kalian punya waktu 5 bulan. Nah kalian hitung-hitungan deh, tiket PP berapa, hotelnya berapa, makan berapa. Mungkin nanti kalian beratnya itu dioleh-oleh. Karena biasanya kalap. Beli ini, beli itu. Ih lucu, ih murah. Iya, belum saudara gue yang ini, belum sahabat gue, belum teman gue. Ntar anak-anak bisnis pada nagih apa. Nah, itu yang berat, yang bikin berat. Nah, itu kalian harus kalkulasi dari sekarang. Oh, ternyata ke Bangkok gue butuh 10 juta, katakanlah 10 juta. Sebenarnya sih 7 juta cukup sebenarnya. Cuma kan yang 3 juta itu yang oleh-oleh itu tuh yang saya bilang berat ya. Nah, itu taruh 10 juta berarti 5 bulan berarti sebulan 2 juta. Apakah kamu sanggup dengan 2 juta itu gitu loh. Dan saya bilang, saya nggak tahu. Saya akan masukkan kemanapun, tinggal kalian nasibnya aja keterimanya di mana gitu. Ya, kalau diterima di Ijbir ya kalian ke Bangkok, keterima di Icet kalian ke KL, keterima di Ajwa kalian ke Abu Dhabi gitu kan. Keterima di Icimtek berarti saya nggak tahu tahun ini, tahun besok saya nggak tahu kemana ya. Tahun ini sih kemarin tuh ke Malang. Kalau ke Malang oke lah ya, mungkin 3 juta udah oke lah ya. Kereta PP, terus hotel 2 malam, ya masih merem lah ya gitu kan. Habis 3 juta 5 bulan berarti sebulan 600 ribu nabung gitu, ya kan? Masih bisa lah. Tapi kalian kalau misal ini kasih tahu saya, Bu, saya mau di dalam, Bu, saya mau nanti kasih tahu saya di grup ya. Jangan japri lah, di grup aja biar teman-teman kalian juga tahu. Bu, saya mau kalau bisa nih accepted di Icimtek, Bu. Saya mau di dalam kota, di dalam negeri tapi di Indonesia gitu. Maksudnya tetap masih di BINUS. Kalau BINUS pasti di Indonesia. Mungkin tahun depan kalau nggak Semarang, kalau nggak Bandung mungkin tahun depan, ya. Nah itu kalian bilang kalau kalian misal, Bu, saya mau di Icimtek, sebut jurnal konferensinya. Saya akan prioritaskan misal Alif, Bu, saya mau di Icimtek, Bu, saya akan prioritaskan kamu berusaha untuk bisa accepted di Icimtek. Gitu. Bu, saya mau di Bangkok, Bu, Sven gitu kan. Oh, boleh Sven. Ntar saya usahakan di Icbir gitu. Ya. Saya mau presentasi, Bu, silakan. Saya senang banget itu kalian berarti oke lah ya, secara mental, secara pribadi, secara personal branding oke. Gitu Alif. Jadi kalau secara Ya Bu. finansial dari sekarang lah ya nabung ya. Insya Allah bisa kalau emang kamu udah niat. Dan kalau kamu memang niatnya keluar, Amin, amin. amin. Kalau kamu niatnya keluar, bikin paspor.
usahakan bikin paspor dari sekarang. Kalau misal belum punya, kalau misal udah punya, lihat expirednya kapan, perpanjang. Karena imigrasi, ini pengalaman saya udah jam 9 ya, cuma saya mau cerita dikit aja biar kalian tahu. Kemarin saya perpanjang, saya udah 2 tahun nggak perpanjang, males banget kan waktu itu COVID ya. Terus kemarin kan saya mau nggak mau mesti pergi tuh ke KL itu, e-chat itu kan. Itu saya bikin paspor itu udah mepet banget karena memang saya apa ya? Saya bikin paspor ketika ketahuan accepted gitu loh. Jadi kan dari waktu accepted sampai kita berangkat itu kan memang waktunya dikit ya, nggak panjang ya. Jadi mungkin sebulan 2 bulan gitu loh. Pas accepted terus sama waktu conference-nya, yaitu ini jaraknya pendek kan mau nggak mau kan saya harus bikin cepet itu tuh cepet-cepet bikin paspor. Kalau bisa dari jauh-jauh hari ya dari sekarang. Kenapa? Karena ketika saya mencoba registrasi aplikasinya itu M-Passport, kantor-kantor imigrasi yang gede-gede itu penuh 2 bulan ke depan itu udah penuh. Saya sempat surprise. Jaktim, Jaksel, semuanya penuh full book 2 bulan ke depan full book. Wah, saya udah panik banget karena saya mau berangkat 1 bulan lagi, tapi itu 2 bulan ke depan full. Panik dong. Saya cari terus tuh semua cabang saya cari. Tapi saya memang carinya agak yang elektronik ya, e-passport ya. Memang nggak semua kantor ada. Ternyata di mall ada kayak Kemang Mall, ada PGC Mall, ada. Cuman tetap sama 2 bulan ke depan pada full. Akhirnya saya dapat satu ada slot kosong di Bekasi, jauh banget lumayan. Ada satu slot kosong di Tanjung Priok. Pas berapa hari ke depan ada. Saya agak-agak ngeri, tapi mau nggak mau saya ambil juga akhirnya Tanjung Priok ya. Tapi alhamdulillah oke lah, Tanjung Priok oke lah. Nggak seseram yang saya bayangkan gitu. Nah itu jadi kalau memang kalian niat banget ya, bikin dari sekarang. Karena imigrasi yang besar-besar kayak imigrasi kelas 1 ya khususnya ya, Jaktim, Jaksel, Jakpus, Jakbar, itu semua fully book sampai 2 bulan ke depan dari sekarang. Jangan sampai kalian panik. Terus nanti kalau memang udah accepted, beli tiket ketika kalian tahu udah accepted, langsung beli tiket. Karena kalau mendekati hari hanya itu akan mahal banget. Ya, kayak gitu. Punten berarti untuk format ke BINUS tetap menggunakan standar IE. Yes. Ke BINUS itu IE maksimal 8 halaman. Maksimal 8. Tapi nanti kalau untuk publikasi maksimal 6. Nanti habis dari BINUS 8 diringkas lagi tuh jadi 6. Kalau udah selesai dari BINUS buat publikasi ringkas lagi jadi 6. Gitu. Ya. Menjawab ya, Sven, Alif? Siap Bu, sudah. Udah jam 9.11 nih. Nanti teman kalian aduh, bikin rusuh gitu.